di grup Jaku. Nah, hari ini kita berbicara tentang firman Kristus sumber keberhasilan. Kita belajar apa nih hubungannya merenungkan Tuhan dengan keberhasilan. Nah, Alkitab berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Lalu apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Nah, banyak orang mengira Taurat ini adalah ngomongin soal hukum Taurat. Nah, padahal Taurat ini dari kata Torah berbicara tentang ajaran atau instruksi dari Tuhan. Nah, semua firman yang ada di dalam Alkitab sudah itu ajaran dan instruksi Tuhan. Nah, ada orang yang ngomong seperti ini. Ada beberapa orang kasih karunia yang ngomong, Alkitab itu surat cintanya Yesus sama kita. Betul banget. Alkitab itu juga ajaran atau instruksinya Tuhan. Betul juga. Karena saya pribadi diberkati dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Banyak hal-hal teknis yang diajarkan di Alkitab, dan ketika saudara lakukan itu, kehidupanmu akan berubah atau hidupmu akan tertolong. Salah satunya begini, ini pengalaman saya, saudaraku. Kita tahu bahwa 2020 itu ada virus apa? Corona. Nah, 2018 waktu itu, kalau teman-teman yang belajar ekonomi pasti tahu ada yang namanya siklus 10 tahunan ya. Dulu waktu kita kan Krismon itu 98 kan, terus 2008 ada krisis subprime mortgage di Amerika, terus harusnya kan 2018 teman-teman. Nah, waktu itu saya pribadi diberkati dengan ayat yang ada di dalam kitab Kejadian, yaitu cerita tentang Yusuf. Waktu itu Yusuf diberi pengertian untuk mengartikan mimpi Firaun. Ya, akan ada apa? 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Saya diberkati banget tuh soal ajaran itu. Kenapa? Waktu tahun kelimpahan, Yusuf diinstruksikan Tuhan, dan akhirnya dia ngomong ke Firaun untuk kumpulin berapa? 1/5. Dan ini cerita ya Bapak Ibu, ini cerita. Dan ayat itu sangat menjadi berkat buat kehidupan saya, sehingga di tahun 2018 itu saya kumpulin tuh, benar tuh 1/5, bahkan lebih dari 1/5. Saya memang orangnya enggak yang ngekafe gitu enggak, jadi sebenarnya waktu itu sudah lebih dari 50% tuh tiap bulan saya kumpulkan, dan akhirnya Corona terjadi tuh di 2020. Saya pikir, mungkin Anda semua juga berpikir, kayaknya 2-3 bulan, setengah tahun selesai. Ternyata tidak, sampai hari ini pun mungkin masih ada kasus Corona. Dan pekerjaan saya di luar pelayanan di tempat ini, memang waktu itu saya belum full time juga, saya masih ngajar juga. Nol Bapak Ibu, siapa coba yang mau ketemu terus les keyboard masa Corona itu? Enggak ada, nol. Apalagi waktu itu masa lockdown bulan Maret sampai bulan Juni kayaknya kalau enggak salah. Itu saya tiap hari isinya rumah gereja, enggak ada siapapun. Di sini aja. Terus seperti itu. Enggak ada pemasukan. Mungkin Anda juga mengalami hal itu. Nah, saat masa-masa seperti itulah firman Tuhan yang jadi berkat buat saya. Kemudian waktu itu saya terinspirasi untuk melakukannya, itu yang menolong sepanjang 2020 itu. Dan saya tetap begini, maksudnya badannya itu tetap segar, enggak itu tiba-tiba jadi kurus karena enggak bisa makan. Itu Tuhan luar biasa sekali itu. Nah, apa yang terjadi dengan orang yang merenungkan firman Tuhan? Kita berkata apa? Menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sama seperti ketika kita mempunyai pohon yang kita tanam di tepi sungai atau aliran air. Kita nggak perlu capek-capek nyirami.
Pada musimnya pasti apa? Berbuah. Kita nggak akan takut pohon itu kekeringan, karena akarnya yang berada di pinggir aliran air itu pasti menyerap zat-zat yang bagus dan tidak akan pernah kekurangan air. Nah, ini juga kehidupan orang percaya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita merenungkan semua ajarannya Tuhan, percayalah kehidupan kita tidak akan pernah layu. Orang yang merenungkan firman Tuhan nggak pernah kekurangan ide. Orang yang merenungkan firman Tuhan nggak pernah lemas hidupnya. Kenapa? Karena tiap kali merenungkan firman Kristus, selalu kehidupannya itu bergairah. Mungkin tadinya lemas karena satu tantangan kehidupan, tapi ketika kita kembali baca Alkitab, kembali merenungkan bahwa Yesus baik, kita tiba-tiba punya pengharapan. Dan kita semangat lagi. Kita segar lagi, kita melakukan aktivitas kita lagi. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Banyak orang berpikir, ya terutama mereka tuh yang aliran-aliran Protestan, orang karismatik tuh kalau ngomongin berkat, keberhasilan ngomongnya soal apa? Duit. Nah, padahal sesungguhnya berkat Tuhan itu utuh, sempurna. Nah, Bapak Ibu, uang hanyalah bagian terkecil dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama kali adalah jiwamu. Makanya enggak heran kalau kamu punya tantangan hidup, kamu punya problem, terus kamu baca Alkitab, kamu merenungkan Alkitab, tiba-tiba hatimu tuh kayak nyes gitu ya, damai sejahtera. Memang di kantongmu sih belum ada duit, tapi kamu merasa hidupmu tuh luar biasa. Kamu merasa tiba-tiba, aku anak raja. Itu. Tiba-tiba kamu enggak takut tentang apapun. Nah, kalau jiwamu baik-baik saja, ya, tubuhmu pasti apa? Baik-baik juga, sehat-sehat juga. Nah, ketika tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, kita bisa melakukan aktivitas apapun. Kita bisa bekerja, kita bisa berkreasi dengan baik, menghasilkan hal-hal yang produktif. Kenapa? Karena jiwanya sudah baik, tubuhnya baik. Akhirnya kita bisa melakukan banyak hal dengan apa yang sudah Tuhan berikan lewat tubuh jasmani kita ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak lalu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa saya ulang-ulang lagi? Karena saya percaya dan kita pasti percaya bahwa ketika kita merenungkan firman Kristus, keberhasilan itu bukan usaha. Itu otomatis. Kayak Anda makan, kalau makan pasti kenyang. Merenungkan itu berasal dari kata Ibrani hagah, bergumam atau berbicara kepada diri sendiri sementara apa? Berpikir. Tidak cukup hanya membaca, mendengar, kita juga perlu apa? Merenungkan. Nah, merenungkan itu seperti ini Bapak Ibu. Misalkan nih, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik kan? Anda bisa ngomong, Tuhan Yesus itu baik. Oh ya, baik apa? Baik kenapa? Ya karena dia walaupun aku enggak setia, tapi dia tetap setia. Walaupun aku lupa padanya, tapi dia enggak pernah lupa sama aku. Nah, Anda bisa terus merenungkan hal itu dimanapun Anda berada. Anda bisa merenungkan di rumah, di kantor, atau di waktu Anda senggang. Tidak cukup hanya membaca dan mendengar, kita juga perlu merenungkan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan apa? Beruntung. Amin. Beruntung itu apa sih? Waktu kita berbuat kesalahan, bahkan kesalahan kita pun memberikan kita keuntungan di masa depan.
Jadi Anda nggak perlu takut untuk satu ketika jatuh dalam kesalahan Anda, tiba-tiba Anda, kadang kita kalau pas ada tekanan-tekanan tertentu, kita pas ada tantangan-tantangan tertentu, kadang ya, saya nggak bilang sering, kadang kita lupa itu kalau kita punya siapa? Yesus. Waktu tagihan banyak, kita lihat di kantong, wah tuh tinggal segini. Kadang ya, satu ketika kita mungkin ada masa seperti itu. Nah, oleh sebab itu, Jemaat Tuhan selalu merenungkan firman Tuhan. Dimanapun kau berada, supaya hidupmu beruntung. Kita nggak pernah tahu berkat datang dari mana, kita nggak perlu juga memikirkan hal itu. Kesempatan datang dari mana, kita nggak perlu memikirkan hal itu. Yang perlu kita pikirkan dan perkatakan adalah tentang pribadi siapa namanya? Yesus. Di perjanjian baru berkata seperti ini, 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Paulus yang ngomong kepada Timotius, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, renungkanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Orang mungkin nggak lihat kita membaca Alkitab, orang mungkin nggak lihat kita merenungkan firman Tuhan. Tapi ketika kita melakukan hal itu, kita fokus pada Yesus setiap hari, kita merenungkan firman Kristus setiap hari, kemajuanmu bisa dilihat banyak orang. Saya 9 tahun di tempat ini. Saya melihat semua jemaat 9 tahun yang lalu dari hari ini. Mungkin Anda juga melihat kanan kiri Anda, kamu melihat jemaat yang lain juga, kamu pasti tahu dulu orang ini itu seperti ini. Mungkin punya kewajiban keuangan terhadap orang lain tapi nggak bisa menyelesaikannya. Tapi sekarang kita juga melihat kan orang yang sama juga, yang mempunyai kesulitan di masa lalu, hari ini hidupnya berubah kan? Bukan cuma omongannya, hidupnya. Benar-benar Anda bisa melihat perubahannya, sesuatu yang Anda lihat, sesuatu yang Anda bisa sentuh juga. Saya melihat terutama teman-teman di musik, saya melihat dulu ada satu orang yang mungkin sulit hidupnya, sekarang hidupnya luar biasa sekali. Ada yang dulu jomblo, kemudian dia punya pasangan, menikah, dan kehidupannya diberkati sekali, punya rumah, punya mobil, dan sebagainya. Jadi tidak ada hal yang sia-sia ketika kita merenungkan firman Tuhan. Enggak perlu lama-lama, beberapa menit aja itu sangat menolong kehidupan kita. Contohnya seperti ini, misalkan kita tahu ayat ini, Mazmur Daud, Tuhan adalah apa? Gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah saya mau tanya, siapa gembala kita? Oh Yesus Kristus ya, oke. Tugasnya gembala itu apa? Kasih makan dombanya, melindungi dombanya. Anda renungkan lagi, loh Yesus pada masanya tuh ngapain aja sih? Nyembuhin orang, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, bahkan yang mati bisa apa? Bangkit. Akhirnya dalam hari itu Anda sampai kepada kesimpulan bahwa kalau kamu ikut Yesus, kamu nggak pernah kekurangan apapun. Kamu pasti bisa melalui segala sesuatu. Kamu pasti bisa mengalami hal-hal yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin. Anda besoknya bisa merenungkan hal yang lain lagi. Setiap kali Anda merenungkan firman Tuhan, saya mempercayai di dalam hatimu, dalam jiwamu ada satu semangat baru, ada satu harapan baru, sehingga kamu bisa menjalani hari-harimu itu dengan penuh sukacita tanpa rasa khawatir. Nah ini gambar apa ini? Sapi lagi makan. Nah saya bersyukur saya waktu masa kecil saya masih sempat tuh kasih makan sapi sama apa itu? Cari jangkrik tapi di kuburan tuh zaman dulu. Nah kalau Bapak Ibu lihat, tiap kali Anda lihat sapi sedang makan ya, dia makannya nggak bisa kayak saya. Saya tuh makan tuh, makanya teman-teman bilang kamu makannya cepat sekali. Ya saya bilang, kita kan lagi makan, bukan mau wisata kan, kayak itu ya cepet aja kayak gitu. Tapi kalau Anda lihat sapi, makannya
itu selalu lebih dari 1 menit. Lama banget ditungguin, kapan ki dilek, kapan ki ditelan, kayak gitu kan. Kenapa? Karena sapi ketika makan, dia menyerap sari-sari rumput itu. Dinikmati. Sampai akhirnya oke, ini sarinya sudah habis, dia kemudian telan rumputnya. Nah ketika Anda merenungkan firman Kristus, gali terus, selidiki terus, sampai Anda menemukan satu kesimpulan yang membuat Anda itu, yes, hari itu Anda bisa berkata seperti itu. Ulangan 31 ayat yang ke-7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh bangsa Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Waktu itu Yosua didoain Musa. Bayangkan kalau kita jadi Yosua, didoain Musa, ditumpang tangan di depan semua bangsa Israel. Lalu kita merenungkan perkataan itu, Tuhan menyertaimu, Tuhan gak akan meninggalkan kamu, kamu jangan takut, kamu jangan patah hati. Itu yang menguatkan Yosua, jemaat Tuhan. Kenapa? Dia tahu kalau bangsa Israel itu bangsa yang bebal, tegar tengkuk. Sebelum Yosua terpilih menggantikan Musa, Anda pikir Yosua berani ngadepin bangsa Israel? Jangankan Musa, Tuhan aja bangsa Israel lawan loh. Jadi sebelum Yosua terpilih jadi pemimpin atau Israel, dia punya ketakutan. Sampai akhirnya Tuhan ngomong sama Yosua, kamu jangan gentar, jangan takut dan tawar hati, sebab aku menyertai engkau. Tiap firman Tuhan yang kita renungkan mendatangkan kekuatan bagi kita. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, jangan pernah takut. Kalau engkau merasa takut, engkau merasa khawatir, engkau bisa merenungkan firman Tuhan. Alkitab ngomong begitu banyak kata jangan takut. Ya, orang ngomong 365 hari, Alkitab ngomong jangan takut. Ya enggak ada 365 hari sih. Cuman ada ratusan ayat yang berkata kepada kita jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita takut, kita khawatir, nah apa gunanya Yesus mati di kayu salib? Dia mati di kayu salib supaya kita jangan takut dan jangan khawatir. Enggak cuman dia ngomong kamu jangan takut dan jangan khawatir. Percayalah apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, Yesus sudah penuhi di dalam kehidupan kita. Anda tinggal memperkatakan apa yang ingin kau terjadi, harapan-harapan yang ingin terjadi dalam hidupmu, engkau tinggal mengatakannya di dalam nama siapa? Yesus. Engkau enggak perlu tahu gimana caranya harapanmu terjadi, kapan harapanmu terjadi, yang penting kau fokus pada merenungkan firman Kristus setiap hari. Ketimbang kau memikirkan masalahmu, ngapain merenungkan masalah kita? Kalau saat ini kita ada yang mempunyai masalah tentang hidup, masalah jangan direnungkan Bapak Ibu. Di dalam Alkitab enggak ada tulisannya renungkan masalahmu, maka masalahmu akan selesai. Enggak ada. Di Alkitab ditulis renungkan itu siang dan malam, supaya kamu bisa bertindak hati-hati dan berhasil dalam perjalanan hidup kita. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Nah, ayat 8-nya Tuhan ngomong sama Yosua. Yosua punya akses visual dan audible ketemu Tuhan, ngomong sama Tuhan. Yosua juga punya roh yang lain, Alkitab mengatakan dia dan Kaleb punya roh yang lain. Yosua punya roh hikmat, tapi Tuhan tetap ngomong sama Yosua apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Pak, aku sibuk banget kerja dari Senin sampai Minggu bahkan. Susah kalau merenungkan, gak ada waktu dan sebagainya. Yosua lebih-lebih lagi Bapak Ibu.
Dia memimpin 2-3 juta bangsa Israel, ya, waktu keluar dari Mesir menuju ke tanah apa? Kanaan. Bayangin, sibuknya apa sih Yosua? Tapi Tuhan tetap ngomong sama dia, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya enggak berbicara saudara kayak saudara-saudara kita yang lain punya waktu tetap untuk saudara datang kepada Tuhan. Enggak. Anda bisa lakukan saat bangun tidur, saat mungkin jongkok di kamar mandi, OTW ke tempat pekerjaan Anda, saat makan siang, sebelum pulang kerja. Anda bisa merenungkan saat Anda sebelum mau tidur, iya ya hari ini seperti ini ya. Tadi itu harusnya aku kayak gini ya, tapi kok Tuhan menolong ya, aduh Tuhan baik banget ya. Kira-kira besok Tuhan nolong lagi enggak ya? Kalau hari itu Tuhan nolong, besok bisa enggak ya? Kalau hari ini aku dapat sekian, besok bisa enggak ya? Dapat sekian ya. Terus saudara ingat ayat Alkitab, Tuhan enggak pernah meninggalkan kamu, sekalipun enggak akan pernah meninggalkanmu. Akhirnya ketika saudara sebelum saudara tidur, Anda mendapatkan satu jawaban iman yang luar biasa, sehingga waktu kamu tidur, kamu bisa tidur dengan apa? Nyenyak. Oh, iya ya, wah tuh, besok pasti ada berkatnya lagi ya. Iya ya, kenapa kok bisa ada berkatnya lagi? Iya, waktu itu kan orang, ini Anda ngomong sama hatimu, Anda ngomong sama pikiranmu. Kan Anda sering ya, ngelamun sendiri, terus ngomong sama dirimu sendiri kan. Anda bisa ngomong seperti itu juga. Ngajuin pertanyaan seperti itu. Nanti Roh Kudus yang akan menjawab lewat di dalam hatimu. Iya, ya iyalah. Lah bangsa Israel aja 40 tahun di padang gurun, gimana coba nyangkulnya, gimana dia mau ternaknya, enggak ada waktu, enggak ada tempat juga, dia kan terus jalan terus. Nah itu artinya berkat Tuhan setiap hari ada. Kalau hari ini Tuhan menolong, besok juga Tuhan menolong, iya gitu. Firman Tuhan untuk kesuksesan siapa? Kita, bukan kesuksesan Yesus. Yesus sudah sempurna, dia sudah sukses. Nah oleh sebab itu dia memberikan firman-Nya, ya. Hitam di atas putih. Anda nggak perlu bingung kalau ada orang kesaksian, iya aku mendengar suara Tuhan nih, dan Anda ngomong, gimana cara mendengar suara Tuhan? Nggak usah jauh-jauh, Alkitab Anda itu loh, hitam di atas putih, itu sudah pasti firman Tuhan tuh. Anda bisa baca, Anda bisa renungkan kapanpun, dimanapun Anda berada. Sekarang pun kita nggak pakai Alkitab yang kayak dulu, kita bisa pakai HP kan. Kalau Anda malas baca ini, katakanlah seperti itu, ada Alkitab audio. Nah, jadi Anda tinggal duduk, Anda tinggal setel aja tuh Alkitab audionya, dan telingamu dengar firman Kristus. Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Gema itu kayak gimana sih? Gema itu kayak gini. Cuma Tuhan. Hai. Makan. Nah itu gema. Bayangin kalau kamu tiap hari ngomong, pagi ini Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Siangnya Anda ngulangi lagi tuh. Yesus gak akan pernah meninggalkanku, sekalipun gak akan pernah meninggalkanku. Malamnya Anda ingat satu ayat lagi tuh, Yesus datang memberiku kelimpahan, memberiku hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Besoknya Anda putar ayat yang lain lagi, Anda ngomong ayat yang lain lagi, sampai akhirnya hatimu, jiwamu, tubuhmu tuh ngerasain, wah, oh iya ya, Yesus luar biasa. Besok ulangi terus, dan percayalah, setiap hari Anda pasti akan dapat berkat Tuhan, keberuntungan Tuhan. Lama sekali. Setiap hari Anda akan dapat berkat Tuhan, keberuntungan Tuhan. Amin. Matius 8 ayat yang ke-17. Contohnya seperti ini. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Anda bisa renungkan ayat ini. Masa toh Yesus menanggung penyakit dan kelemahan kita? Nah, Anda ingat waktu kita makan roti perjamuan Tuhan ini, sebenarnya itu adalah gambaran Yesus yang dihancurkan tubuhnya. Untuk siapa? Untuk kita. Ketika Anda meminum anggur perjamuan Tuhan, Anda diingatkan kalau dosa Anda itu sudah diampuni. Anda baca semua ayat Alkitab, di situ pasti tertulis ketika dosa seseorang diampuni, sakit penyakitnya pasti
sembuh. Lagi, misalkan Anda yang punya kekhawatiran nih, soal pekerjaan, soal keuangan, ada ayat seperti ini misalkan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi apa? Miskin. Sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Masa sih aku nanti akan jadi orang yang sukses, orang yang kaya? Anda bisa renungkan, loh, Yesus lahirnya di mana? Di Palungan. Palungan itu apa? Tempat makan hewan. Ya, kalau hewan ya, Anda tahu kan apa itu? Kalau Anda tahu boba ya, kadang tuh hewan makan tuh sebelahnya makanannya tuh boba-bobanya. Boba itu yang kacang hijaunya kambing sama domba itu loh, kalau Anda nggak tahu. Kayak gitunya. Supaya kehidupan kita itu diberkati. Yesus mati muda supaya kita mati lanjut usia. Yesus miskin di dunia supaya kita jadi kaya. Anda bisa renungkan hal ini sehingga Anda yakin bahwa di dalam kehidupan Anda, hidup kita itu diberkati. Anda enggak, setelah Anda merenungkan ayat ini, Anda jadi enggak khawatir, oh iya, pekerjaanku pasti diberkati Yesus. Bagaimanapun saingan Anda, beratnya kompetitor Anda, ketika Anda merenungkan firman Tuhan, Anda jadi punya kekuatan, Anda jadi punya harapan. Bahkan bahwa Anda sudah ditakdirkan untuk menjadi orang yang diberkati. Yohanes 10 yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala apa? Kelimpahan. Waktu saudara diberikan kesempatan untuk hidup, ada orang yang ngomong, ya kayak gini aja sudah bersyukurlah, kayak gitu. Sesungguhnya kehidupan kita diciptakan enggak cuma sekedar hidup dan menjalaninya apa adanya. Anda bisa merenungkan firman ini. Kalau Anda hidup, Anda itu hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahannya Yesus itu seperti apa sih? Alkitab ngomong menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi Anda enggak perlu mikir, waduh besok bayar ini gimana, besok cucuku gimana, besok anakku gimana. Lah, itu pemikiran manusia Bapak Ibu. Sedangkan levelnya Tuhan, Yesus mencukupi kita dengan segala kelimpahan menurut ukurannya siapa? Ukurannya Yesus. Bukan ukurannya kita. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, tiap kali kita memiliki kesempatan. Dimanapun berada, 1-2 menit setiap hari, Anda akan menikmati banyak hal yang luar biasa. Apa hasil dari Yosua merenungkan? Apakah dia berhasil? Apakah dia sehat? Yosua 24 ayat yang ke-29. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun hamba Tuhan itu ketika berumur berapa? 110 tahun. Ketika kita merenungkan firman Kristus, usia kita akan panjang. Ada orang ngomong, ngapain panjang-panjang kalau sakit? Ya, itu kan pemikiran orang pada umumnya. Kalau kita tinggal di dalam Yesus dan kita memang sudah di dalam Yesus, waktu kita minta umur panjang, Yesus memberinya dalam keadaan utuh, sempurna. Maksudnya apa? Ya kalau umurmu panjang, pasti kamu dimampukan, bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas, bisa sehat. Sebagai contoh, jemaat kita yang kemarin tuh, Tante Lena tuh, baru masuk rumah sakit ketika umurnya 102 tahun, meninggal umur 102 tahun loh. Dan saya percaya ada orang-orang yang seperti Tante Lena yang lain di tempat ini yang akan mengalami umur panjang. Jadi yang percayakan hal itu katakan amin. Yosua 14 ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ini ngomong aku tentang siapa sih? Tentang orang yang namanya Kaleb.
Yosua punya CS tuh. Dua-duanya punya pikiran yang sama, dua-duanya punya roh yang sama. Yang Yosua akhirnya meninggal umur 110 tahun, yang Kaleb dia ngomong waktu dia umur berapa? 85 tahun, kekuatannya itu sama seperti waktu masih dia muda. Hari ini itu sebenarnya ada contoh yang luar biasa loh. Salah satunya adalah senior pastor kita, Pak Yakob. Kalau orang nggak kenal beliau, itu pasti nyebutnya umur berapa? 40, 45. Padahal tahun ini umur 60 loh, asli itu. Asli, betul tuh. Saya pengen tuh kayak gitu juga tuh. Jadi waktu umur 60 tuh sudah masih kayak umur 40. Waktu umur 100 ya. Ya kira-kira ya pengen kayak umur 50, 60 lah. Pokoknya masih sehat. Dan saya percaya itu semua terjadi di jemaat Tuhan di tempat ini, di GKI Puri Marina. Yang percaya katakan amin. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Waktu Anda umur panjang, engkau masih kuat, engkau masih sehat, engkau masih bisa gendong cucumu, bahkan kau bisa melihat cicitmu. Dan saya percaya itu pasti digenapi untuk setiap orang yang mempercayai hal itu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kata diilhamkan, kita belajar sedikit, berasal dari kata Yunani yaitu theopneutos, yang berarti dihembuskan Allah. Maksudnya apa? Nah, Alkitab itu firman Tuhan. Waktu Anda baca kitab suci, waktu Anda baca Alkitab, waktu Anda merenungkan Alkitab, waktu Anda ngomong, membaca ayat Alkitab, saat itu juga sebenarnya Allah itu sudah sedang menghembuskan nafasnya kepada Anda. Waktu Anda baca Tuhan adalah gembalaku, Allah gitu, takkan kekurangan aku. Manusia dibentuk oleh Allah. Kapan dia hidup? Saat Allah Bapa menghembuskan nafasnya. Dengan kata lain, ketika Anda membaca Alkitab, Anda merenungkan firman Tuhan, nafasnya Allah itu dihembuskan kepada Anda. Anda akan hidup sehat, diberkati, Anda enggak akan gampang sakit-sakitan, Anda bisa melalui semua tantangan ketika Anda menikmati firman Kristus. Sekali lagi saya mau katakan, ketika Anda membaca Alkitab, merenungkan firman Kristus, ketika Anda ngomong, Tuhan tidak akan membiarkan aku sendiri, tidak akan meninggalkan aku sekalipun, Allah langsung. Anda ngomong, aku diberkati, anak cucuku enggak akan meminta-minta. Ketika Anda membaca Alkitab, Tuhan, bayangin, tiap kali Anda membaca firman Kristus, Tuhan itu kayak kalau Anda pernah lihat film kungfu tuh loh, menyalurkan tenaga dalam, set gitu, yang disalurkan tenaga dalam itu kan kayak jadi lebih kuat, lebih segar. Seperti itu juga ketika Anda membaca firman Kristus. Setiap kali Anda merenungkan, Anda membaca firman Kristus, Allah menghembuskan nafasnya untuk Anda. Ya. Tiap hari Anda baca Yesus, besoknya Anda baca lagi, terus tiap hari Anda baca firman Kristus. Bayangin loh kehidupan Anda seperti apa ketika Anda menikmati hembusan nafasnya Allah. Yang cuman dari tanah aja bisa hidup ketika Allah menghembuskan nafasnya. Apalagi kita yang sudah hidup, kita yang sudah diberkati, kita yang sudah dikuduskan, kita yang sudah dibenarkan. Setiap kali kita merenungkan firman Kristus, kita mendapatkan kekuatan baru setiap hari. Dan Anda nggak akan pernah kehabisan nafas untuk menjalani kehidupan Anda, karena di dalam hidup kita ada siapa? Yesus Kristus. Amsal 4 ayat yang ke-20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku,
Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Kita baca bersama-sama ayat yang terakhir, apa? Karena itulah yang menjadi kekuatan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Setiap kali Anda merenungkan firman Kristus, Anda membaca Alkitab, tubuhmu itu sehat loh. Tubuhmu itu sehat. Loh kan Pak, saya kan sudah tua. Sudah kayak, enggak ada sesuatu yang terlambat bagi Yesus. Alkitab mencontohkan apa? Sarah. Justru kecantikannya diperbarui ketika dia usia berapa? Usia tua. Bahkan raja orang kafir, bukan orang yang percaya Tuhan, Tuhannya Israel, sampai ingin memperistri siapa? Sarah. Sebenarnya ada satu lagi, Bapak Ibu, yang enggak pernah orang bahas, yaitu siapa? Rahab. Ini enggak pernah orang bahas. Nah, waktu itu Kanaan, ya, sudah mendengar Laut Teberau itu dibelah sebelum bangsa Israel masuk Kanaan. Saya ulangi lagi. Orang Kanaan sudah mendengar bahwa Tuhan Allahnya Israel membelah Laut Teberau. Artinya itu kan belum masuk padang gurun kan? Rahab sudah ada dan waktu itu profesinya adalah pelacur. Anda tahu 40 tahun kemudian bangsa Israel kan masuk tanah Kanaan. Yesus itu Yesus itu adalah garis keturunannya siapa? Rahab. Rahab menikahi salah satu orang Israel setelah 40 tahun kemudian. Enggak mungkin dong orang Israel yang diberkati Tuhan, terus lihat Rahab itu tua terus dinikahi, enggak. Waktu Rahab mempercayai bahwa Tuhan Allahnya Israel itu yang membelah Laut Teberau, mulai hari itu masa mudanya itu, masa tuanya itu diperbarui seperti dia waktu muda. Ini jarang orang bahas, Bapak Ibu. Saya juga baru dapat hari ini, detik ini saya baru dapat bahas, baru diwahyukan oleh Roh Kudus. Jadi engkau yang sudah umur 60, yang merasa, aduh aku sudah ketuaan nih. Enggak ada yang terlambat bagi Yesus, enggak. Hari ini pun kau bisa memulai membaca firman Kristus, merenungkan firman Kristus, lihat, saya yakin, saya berani menggaransi, karena ceritanya sudah banyak terjadi. Ini bukan dongeng, ini sejarah yang pernah terjadi, dan sejarah pasti akan berulang lagi. Kalau hari ini Anda yang berumur 60 tahun ke atas, Anda yang merindukan, aduh aku pengen ya kayak 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu lah. Enggak ada kata terlambat buat Yesus. Renungkan firman Kristus mulai dari hari ini. Lihat, ketemu saya nanti 10 tahun lagi lah, nanti saya akan mangkling. Ini ibu ini ya, loh saya pasti tahu, loh kan dulu ini bu kulitnya sudah gara-gara dulu disuruh merenungkan firman Kristus, sekarang saya jauh lebih muda. Iya Pak. Siapa tahu Anda kemudian ditaksir orang kan, ya sudah, jangan senggol-senggolan, oke. Ya apalagi hasil dari Yosua merenungkan firman Kristus. Ayat yang ke-30. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Timnat Serah itu berarti porsi ekstra atau bagian kelimpahan. Contohnya seperti ini. Ada banyak kuburan juga di Kota Semarang, tapi saya minta tolong kepada jemaat Tuhan, kamu tahu enggak kuburan yang paling mahal di Semarang itu salah satunya apa? Sebutin. Ya kalau kita tahu ada Bergota lah, ada Salaman Mulia lah, itu 2,5 sampai 5 juta itu bisa lah buka pemakaman di situ. Tapi kalau kita lihat ada satu nama yang namanya Mount Carmel lah atau apalah, 10 juta itu enggak dapat loh. Bisa 30, bisa lebih.
Bahkan kalau Bapak Ibu pernah ke daerah perbatasan Jawa Barat ke Jakarta, ada yang namanya San Diego Hill. Nah, ada yang baru lagi kalau Anda pernah ke Jakarta, itu rumah duka itu namanya, saya lupa, Grand apa? Grand Heaven tuh. Wih, rumah duka itu sudah kayak hotel mewah banget tuh. Nah, itu zaman sekarang. Bayangin Yosua dimakamkan di tempat yang paling mahal di zaman itu. Makanya Alkitab ngomong apa? Porsi ekstra atau bagian yang kelimpahan. Nah, di Hakim-Hakim ditulis seperti ini. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Timnat Heres berarti bagian dari matahari. Anda ingat sesuatu enggak soal matahari kalau ngomongin Yosua? Apa sih hubungannya Yosua sama matahari? Nah, Alkitab pernah mencatat satu kejadian yang luar biasa. Yosua 10. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Anyalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang mujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari yang seperti itu, baik dahulu maupun yang kemudian. Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Nah, ketika Anda merenungkan firman Kristus, akan banyak hal yang gak masuk akal terjadi di dalam kehidupanmu. Waktu kamu menikmati firman Kristus, banyak mujizat terjadi yang gak masuk akal secara manusia. Ini Alkitab yang ngomong Bapak Ibu. Sampai hari ini pun kan gak ada yang bisa menggantikan matahari. Anda gak perlu seperti itu, tapi Tuhan punya hal-hal yang luar biasa buat kita masing-masing. Yakinlah bahwa kalau kamu mempunyai problem, tantangan, waktu kamu merenungkan firman Kristus, kamu bisa berharap sesuatu yang gak pernah terjadi sebelumnya atau sesuatu yang gak masuk akal terjadi. Mengapa? Yesus mengasihi kita. Anda ingat cerita Hana? Dia sebenarnya mandul, tapi akhirnya Hana bisa mendapatkan anak Samuel. Itu kan gak masuk akal. Alkitab sudah menulis mandul, gak bisa. Dan banyak hal lain yang kita bisa alami ketika kita menikmati firman Kristus di dalam kehidupan kita. Yosua 24 ayat yang ke-31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Ketika kita merenungkan firman Kristus, banyak hal luar biasa terjadi. Di awal Yosua takut memimpin bangsa Israel. Kenapa takut? Bayangin, dia ngomong Kanaan itu penuh dengan susu dan madunya, itu aja mau dilempari loh sama jutaan orang Israel loh. Makanya dia sebelum memimpin bangsa Israel, dia takut dan gentar. Apakah dia akan berhasil? Apakah nanti anakku akan sekolah tinggi? Apakah nanti akan keturunanku lebih baik dari aku? Kalau mungkin Anda berpikir seperti itu, Yosua mengalaminya. Bahkan sepanjang kehidupan Yosua sampai dia mati dan lebih lama lagi, semua orang Israel itu beribadah kepada siapa? Tuhan. Hal-hal yang dulu dia takutkan, ternyata Tuhan menolong di dalam perjalanan hidupnya. Jadi kita nggak perlu khawatir, nanti anakku seperti apa, kehidupan keluargaku seperti apa kalau aku nggak ada nanti. Misalkan seperti itu, Anda nggak perlu khawatir. Alkitab sudah ngomong, anak cucu orang yang percaya itu nggak pernah minta. Yang percaya katakan amin. Yang Yosua alami, saya minta main musik maju, adalah hasil dari perbuatan tokoh utama di dalam Alkitab yang bernama siapa? Yesus
Kristus. Berikan kemuliaan buat Yesus Kristus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Semua yang Yosua alami hanya karena satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Jadi kalau Anda khawatir tentang apapun juga, Anda bisa merenungkan firman Kristus dan percayalah satu pribadi ini yang akan menolong kita dari awal perjalanan kita sampai kita mengakhiri perjalanan kita. Kita nggak perlu takut akan tantangan yang ada, akan kekhawatiran-kekhawatiran kita, karena yang menyertai kita siapa? Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, kamu nggak perlu berpikir bagaimana cara semuanya ini terjadi, itu urusannya Yesus. Kamu nggak perlu berpikir kapan bisa terjadi ini, kapan bisa terjadi. Anda hanya perlu fokus pada satu pribadi yang namanya siapa? Yesus Kristus. Anda bisa lihat perjalanan Yosua luar biasa. Bangsa Israel menyembah Tuhan sampai pada dia meninggal. Bahkan saat dia hidup, matahari dan bulan pun berhenti. Saat kita menikmati firman Kristus, merenungkan firman Kristus, percayalah akan banyak hal-hal yang enggak masuk akal terjadi. Yang Anda berpikir, kayaknya enggak bisa. Tapi akhirnya bisa. Nah itu semua dikerjakan oleh satu pribadi yang namanya siapa? Yesus Kristus. Kita nyanyi sebuah lagu untuk merespon firman Tuhan ini. Okay. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau bahkan menolongku, bahkan Kau batu karangku, Kau batu karang. Katakan dengan suara yang paling keras, Yesus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan percaya katakan Yesus memegangku. Sasaran pada Pastor Vincent. Yesus memberiku, katakan bersama, kemenangan. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Jangan takut dan khawatir, jemaat yang dikasihi Tuhan. Musim silih berganti, segala peristiwa bisa terjadi. Tapi satu hal yang kita percaya, ketika Yesus bersama dengan kita dan hari ini Dia menyertai kita, kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kita sepanjang umur hidup kita. Katakan Engkau meneguhkanku, meneguhkanku. Dia bahkan menolong kita, menolongku. Yang percaya katakan batu karangku. Mari kita serukan namanya siapa? Yesus. Mari yang percaya kita angkat tangan kita bersama-sama dan kita mau katakan Yesus memegangku. Tuhan, inilah tangan-tangan jemaat, kami serahkan kehidupan kami dan kami percaya hari ini tangan kananmu memegang tangan kami dan memberi kami kemenangan. Mari bersama dan serukan namanya. Yesus memegangku.
Mari jemaat kita bersaat teduh, kita mau merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Setiap kali Anda merenungkan firman, setiap kali itulah Tuhan menghembuskan nafas kehidupannya. Manusia yang mati ketika Tuhan menghembuskan nafasnya, terjadi kehidupan baginya. Hari ini apa yang mungkin mati atau melemah dalam hidupmu, renungkanlah firman Tuhan. Maka nafasnya akan memberikan kehidupan yang baru. Bagi pernikahan, relationship, bisnis, keuangan, apa saja, kehidupan, kesehatan. Mari serukan sekali lagi, katakan, Yesus memeluk. Mari kita angkat tangan kita bersama. Tuhan Yesus ada di tempat ini. Dia hadir di tengah-tengah kita. Yesus memberi Kami percaya Tuhan. Tidak peduli sebesar apa masalah kami, tapi kami percaya satu hal, karena Yesus ada bersama dengan kami, kemenangan pasti terjadi. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Mari sekali lagi bersama kita serukan namanya. Yesus memelukku. Kami percaya Tuhan. Kemenangan terjadi hari ini. Kesembuhan, kesehatan, umur panjang, mujizat terjadi, kelepasan, kemerdekaan. Haleluya. Yesus memelukku dengan tangan kananmu. Mari kita serukan namanya. Yesus memberiku kemenangan. Mari katakan Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi bersama-sama kita serukan namanya. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kita serukan haleluya. Kita sorakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan di atas segala-galanya. Engkau adalah Tuhan pencipta ruang, waktu, dan semesta ini. Engkau adalah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat, Tuhan yang dahsyat. Tetapi Engkau telah memutuskan menyerahkan dirimu, nyawamu, dan segala atribut kemuliaan kealahanmu menjadi serupa dan sama dengan kami, menjadi manusia. Bahkan Yesus mengambil tempat yang terendah di bumi ini, tempat yang paling bawah, yaitu menjadi seorang hamba. Dan Yesus berkata, aku datang, seorang raja di atas segala raja datang, tidak untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Siapakah yang Yesus layani? Anda perlu tahu, jemaat Tuhan, Yesus mau melayani Anda dan saya. Amin. Karena begitu besarnya kasih-Nya kepada kita. Dia mau kehidupan kita di bumi ini seperti di surga. Terimalah Yesus. Jadikanlah Yesus sebagai Tuhan
satu-satunya juru selamat dalam kehidupanmu. Renungkanlah perkataannya, baik pagi, siang, dan malam. Maka engkau akan melihat perjalanan hidupmu beruntung. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu diberkati dan berhasil. Amin. Sebab itulah janji Tuhan yang diberikan bagi kita, dan janjinya tidak pernah gagal. Sekarang angkatlah kedua tanganmu jemaat yang dikasihi Tuhan. Pandanglah Bapamu yang ada di surga. Tersenyumlah. Bayangkanlah Anda ini seperti seorang anak kepada Bapamu. Kita pernah melihat ayah kita, dan bagaimana ekspresi kita ketika ayah kita datang untuk memberikan sesuatu, hadiah kejutan bagi kita. Seperti itulah Tuhan sebagai Bapa bagi kita. Terimalah berkatnya, terimalah kebaikannya, anugerah, kasih karunia, kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam Yesus Kristus telah dianugerahkan melimpah-limpah dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menjaga hidupmu, keluar dan masukmu, baik engkau di dalam maupun engkau di luar, baik engkau di kota maupun engkau di ladang. Diberkatilah usahamu, bakulmu, lumbungmu, dan diberkatilah buah kandunganmu. Sehingga tidak ada seorang pun di tempat ini yang mandul, semuanya memperoleh keturunan. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Engkau terus naik menjadi kepala, apa saja yang kau kerjakan berhasil dan diberkati. Segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru dan tidak akan pernah bisa menggoncangkan kehidupan kita. Kita menjadi kokoh dan semakin kuat karena anugerah Tuhan dan kasih karunia-Nya melimpah-limpah dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal dan pikiran, memelihara hati dan jiwamu. Sehingga hari ini kita bisa berkata, sebagaimana jiwaku baik-baik saja, demikianlah kehidupanku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan Roh-Nya yang kudus diutusnya tinggal diam dalam hidup kita selama-lamanya, menolong, menghibur dan menyertai kita, memeteraikan kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai, menjemput kita semua jemaat di tempat ini. Semua yang diberkati kita katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri ibadah kita.